Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodato Aurora Riza Maulina dengan NIM 240808600101. Di sini saya akan menjelaskan tentang dunia mikroba. Jadi, menurut kalian itu apa itu mikrobiologi? Nah, mikrobiologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup mikroskopis seperti bakteri, archaea, virus, jamur, dan protista. Lalu mereka bisa hidup di mana saja, di tanah, di air, udara, bahkan di tubuh kita sendiri. Tapi tenang, nggak semua mikroba itu jahat. Banyak juga justru membantu kita. Lalu yang kedua ada manfaat mikrobiologi. Manfaatnya itu ada 3. Pertama, di bidang kesehatan. Mikroba itu dipakai untuk membuat antibiotik, vaksin, dan probiotik yang baik buat pencernaan. Lalu yang kedua, di industri dan pangan itu mikroba berperan penting dalam fermentasi. Misalnya tuh kayak bikin tempe, keju, dan tape. Lalu yang ketiga, manfaat mikrobiologi bagi lingkungan. Nah, di lingkungan itu mikroba itu membantu mengurai limbah dan membersihkan pencernaan minyak. Lalu yang ketiga ada aspek dasar mikrobiologi. Nah, di dalam mikrobiologi itu kita mempelajari dari bentuk tubuh mikroba, cara mereka makan, hingga genetiknya. Ada yang hidup dengan oksigen atau aerob, ada juga yang hidup tanpa oksigen atau anaerob, dan bahkan mikroba juga bisa berkompetensi seperti manusia yang berebut makanan dan tempat hidup. Yang keempat, ada cabang-cabang mikrobiologi. Jadi ilmu itu kan luas banget. Yang pertama itu cabang-cabang mikrobiologi itu ada mikrobiologi medis, itu mempelajari penyakit, infeksi, dan vaksin. Lalu yang kedua ada mikrobiologi industri. Ini tuh buat produk biofel dan antibiotik. Lalu yang ketiga ada mikrobiologi pangan. Nah, mikrobiologi pangan itu untuk keamanan pangan dan fermentasi. Lalu yang keempat itu ada mikrobiologi lingkungan. Seperti daur geokimia ini tuh kayak daur ulang unsur di alam. Dan yang kelima ada karakteristik mikroba. Karakteristik mikroba itu ada 3. Yang pertama ada bakteri. Nah, bakteri itu merupakan organisme uniseluler prokariotik dengan dinding sel peptidoglikan. Nah, bakteri itu makhluk uniseluler yang bisa hidup di mana saja. Lalu bakteri itu reproduksinya itu secara biner atau membelah diri menjadi 2. Bakteri itu hidupnya bebas di berbagai lingkungan dan berperan penting dalam dekomposisi, fermentasi, serta beberapa bersifat patogen. Yang kedua ada archaea. Archaea itu termasuk prokariot, tetapi itu berbeda dari bakteri karena tidak memiliki peptidoglikan dalam dinding selnya. Lalu itu mampu hidup di lingkungan ekstrim seperti tempat bersuhu tinggi, sangat asin atau sangat asam. Archaea juga tidak menyebabkan penyakit dan juga banyak berperan penting dalam siklus biokimia dan ekosistem yang ekstrim. Yang ketiga ada virus. Nah, virus ini tuh unik banget. Soalnya tuh cuma bisa hidup di dalam sel makhluk lain dan dia itu kayak penumpang gelap. Virus tersusun atas asam nukleat atau DNA atau RNA yang dilindungi oleh kapsid protein. Virus tidak memiliki metabolisme sendiri sehingga tidak dianggap makhluk hidup sejati. Lalu selanjutnya ada prokariotik versus eukariotik. Karakteristik inti sel prokariotik itu tidak ada inti sejati. Kalau di eukariotik itu ada inti sejati. Pada prokariotik DNA-nya itu sirkular, sedangkan pada eukariotik itu linear. Pada prokariotik ukurannya itu 0,2 sampai 2 mikrometer, sedangkan pada eukariotik ukurannya itu 10 sampai 100
mikrometer. Dan contoh pada prokaryotik itu ada bakteri dan archaea. Sedangkan pada eukaryotik itu contohnya ada jamur dan protista. Dan yang ketujuh ada mikroorganisme eukaryotik. Yang pertama itu fungi atau jamur. Dinding selnya itu terbuat dari keratin, hidupnya itu saprofit atau menguraikan bahan organik mati, atau parasit itu menyebabkan penyakit. Contohnya itu Saccharomyces cerevisiae pada fermentasi roti dan alkohol. Dan yang kedua ada protista. Protista ini umumnya uniselul. Hidup bebas di air, bersifat fotosintetik atau autotrof atau hematotrof, memakan organisme lain. Contohnya itu pada Euglena fotosintetik dan amuba bergerak dengan pseudopodia dan paramecium bergerak dengan silia. Lalu yang ke-8 ada fase-fase pertumbuhan mikroba. Nah, kurva pertumbuhan mikroba itu menunjukkan pertumbuhan jumlah sel mikroba terhadap waktu dalam suatu kultur tertutup. Nah, yang pertama itu ada fase lag atau adaptasi. Fase lag ini adaptasi ke lingkungan baru. Dan yang kedua itu ada fase log, memulai berkembang baik cepat banget. Lalu fase stasioner itu makanannya menipis, jumlah hidup dan matinya itu seimbang. Lalu yang keempat itu ada fase kematian. Nah, di fase kematian itu nutrisinya habis, banyak yang mati. Jadi kayak manusia juga ya, ada masa tumbuh dan jaya lalu menurunnya seperti kita manusia. Lalu yang kesembilan ada kultivasi mikroba. Untuk menumbuhkan mikroba itu kita pakai media padat kayak agar atau media cair seperti kaldu. Tapi kita tuh harus hati-hati banget kalau pakai teknik aseptik biar nggak ada mikroba liar yang ikut nimbrung. Lalu nutrisi pentingnya itu ada C, N, Fe, Zn, vitamin, dan faktor pertumbuhan. Lalu yang ke-10 ada peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak banget contoh mikroba yang bermanfaat. Yang pertama itu yang menguntungkannya itu ada Lactobacillus acidophilus. Ini tuh buat yogurt dan pencernaan. Dan yang ketiga itu ada Rhizobium, bantu tanaman dapetin nitrogen. Dan yang ketiga ada Bacillus thuringiensis, jadi pepsida alami. Tapi juga ada yang merugikan kayak Salmonella typhi, penyebabnya itu tifus, dan tuberkulosis, penyebabnya itu TBC. Sekian penjelasan dari saya tentang dunia mikroba. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.